الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya berwasiat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para hadirin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalul awamir wa ijtinabuz zawajir. Takwa ialah melaksanakan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita telah ketahui sebagai orang yang beriman, pasti dia harus di dalam dirinya memiliki unsur iman yang dia harus imani. Pertama adalah beriman kepada Allah. Dia yakin adanya Allah SWT, zat yang menciptakan seluruhnya, termasuk dirinya sendiri, walaupun tidak bisa dilihat dengan mata panca indera. Kedua, dia beriman kepada malaikat Allah, di mana malaikat Allah itu banyak, tapi yang kita ketahui namanya ada 10. Ketiga, beriman kepada kitab Allah, baik kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi besar Muhammad SAW maupun kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang keempat, beriman kepada Rasulullah, utusan Allah. Kelima, beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, hari di mana kehidupan ada setelah alam ini hancur. Dan yang terakhir, yang keenam, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk yang datangnya dari Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib akan membahas rukun iman yang keenam. Karena ada penjelasan yang selama ini mungkin banyak yang belum memahami. Rukun iman keenam, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, semuanya dari Allah. Di sini yang harus kita pahami, jangan sampai kita salah kaprah, su'udzon atau negative thinking, bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ada takdir baik dan buruk? Yang perlu kaum muslimin ketahui, pada hakikatnya semua yang datangnya dari Allah adalah baik.
membawa yang baik dan yang buruk. Di sini maksudnya adalah baik dan buruk berdasarkan penilaian individu. Dalam satu kejadian itu bisa jadi menurut si A adalah takdir baik dan bisa jadi menurut si B adalah takdir buruk. Tergantung menyikapi sebuah kejadian tadi. Contohnya adalah seperti seseorang yang sedang berjalan menggunakan motor atau mobil, ban motornya ketusuk paku sehingga perjalanannya terganggu. Dia harus membawa ban motornya ke tukang tambal ban untuk menambal bannya. Di sini kejadian tertusuknya ban motor menurut kacamata atau menurut penilaian yang punya motor adalah takdir buruk karena perjalanannya terganggu. Tetapi menurut tukang tambal ban adalah takdir baik karena dengan menambal ban dia mendapatkan penghasilan dari bayaran yang punya motor. Jika ban motornya tidak dia tambal, dia tidak mungkin mendapatkan uang, dan tidak mungkin yang punya motor sengaja memberikan uang kepada tukang tambal ban tanpa menambal bannya. Di sini kejadian yang Allah kehendaki, motor si A yang ketusuk paku menurut si A sendiri adalah takdir buruk, menurut si B tukang tambal ban adalah takdir baik. Contoh yang lain yang sering terjadi pada petani, ada yang petani jagung dan ada yang petani padi. Petani jagung di musim hujan sangat membutuhkan hujan agar jagungnya disirami. Sedangkan petani padi yang sedang panen menjemur padinya, dia tidak membutuhkan hujan, dia membutuhkan panas agar padinya kering. Di sini sama, ketika Allah memberikan hujan menurut penilaian yang punya tanaman jagung takdir baik, tapi yang menurut yang sedang menjemur padi adalah takdir buruk. Jika Allah menurunkan panas terus tanpa hujan, sama saja menurut yang menjemur padi takdir baik, menurut yang tanam jagung takdir buruk. Disinilah manusia akan terus tidak pernah bersyukur. Dikatakan dalam sebuah syair, "Tatamannal mar'u risayfi syita wa idza jaa syukaru ankaru la bila yarda wa la yarda utilal insanu ma akrahu." Manusia di saat musim kemarau dia minta hujan, dan tatkala turun hujan dia marah-marah, dia ngomel, yang ini dia salah, yang itu dia salah. Manusia dikutuk karena kekufurannya. Sehingga berapa banyak diberikan hujan orang ngomel, dan berapa banyak diberikan panas orang pun ngomel. Ketika hujan dikatakan God atau lumpur, ketika tanah dibilang ngebul atau debur, apalagi nama tempat yang bernama laut, memang dasarnya tempatnya sudah ada debu, ditambah dengan musim kemarau menjadi debunya berterbangan. Para hadirin rumah korba, di ayat yang kalian baca awal, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf." Niscaya kami Allah akan memberikan ujian kepada kalian berupa apa? Al-khawf, rasa takut. Wal-ju', itu adalah lapar. Wa naqsin minal amwal, dan kekurangan berupa harta. Wal anfus, yaitu kehilangan jiwa. Wal thamarat, dan kehilangan buah-buahan. Wa basyir sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Di sini makna sabar dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang-orang yang ditimpa oleh mereka musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Semua yang kita punya adalah titipan, pasti akan diambil oleh yang punya. Diumpamakan jika Anda ada seseorang menitip motor di rumah Anda selama setengah hari karena yang punya motor ada urusan lain, numpang mobil. Ketika yang punya motor datang mengambil motornya, pertanyaannya, apakah Anda marah motornya diambil? Jawabannya tidak, karena titipan. Motor itu adalah bukan motor saya, itu adalah motornya dia. Saatnya dia ambil, saya pun bersyukur ketika motornya diambil. Tanggung jawab saya menjadi lepas. Kita tidak mungkin marah ketika motornya diambil. Perumpamaan ini mestinya terjadi pada kehidupan manusia dikala dia Allah ambil hartanya, Allah ambil anaknya, ambil istri atau suaminya. Kita yakin bahwa semuanya adalah titipan. Semua yang ada di dunia adalah ujian. Kemiskinan, ujian. Kekayaan pun ujian. Kesehatan ujian. Sakit pun ujian. Sakit itu dengan ujian. Para sahabat Rasulullah SAW dikisahkan keimanan mereka yang sangat tinggi sampai mereka itu sangat menginginkan sakit. Jika 6 bulan selalu sehat, mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, ya Allah, dosa apa yang saya berbuat selama 6 bulan saya selalu sehat? Mesti kayak Allah, kalau Allah menyayangi hambanya, Allah memberikan ujian. Jika seorang hamba diberi sakit, diberi ujian, otomatis dia lebih banyak memikir, lebih banyak menyebut nama Allah. Sebagaimana seorang siswa yang belajar, jika diberi ujian, dia banyak mikir, banyak belajar, dan dia pasti mencari perhatian gurunya agar nilainya dikasih bagus. Apalagi mahasiswa mencari perhatian dosennya agar nilainya dikasih bagus. Jadi ketika dikasih ujian adalah sebuah cobaan, dikasih sakit adalah ujian. Jadi Allah ingin hambanya menyebut namanya. Biasanya manusia itu diberi sehat lebih banyak lupanya, tetapi ketika dia diberi sakit, ya Allah, badanku panas, ya Allah, badanku dingin, ya Allah, gigiku sakit, ya Allah, kepalaku pusing, ya Allah, kakiku sakit. Gak mungkin ketika kakinya sehat, ya Allah, kakiku sehat. Gak mungkin ketika giginya normal, makannya enak-enak, dia mengatakan, ya Allah, gigiku normal. Gak mungkin, itu jarang terjadi pada manusia, hanya orang khusus. Tetapi dia akan menyebut nama Allah, nama Tuhannya, nama penciptanya, dikala Allah memberikan dia sakit. Maka para sahabat ingin diberi sakit. Dikisahkan seorang sahabat yang memiliki penyakit wasir. Dia berdoa kepada, minta bantuan kepada Rasulullah untuk mendoakan dirinya disehatkan dari wasir. Padahal selama sahabat ini kena penyakit wasir, dia selalu bermimpi melihat malaikat. Kala kena penyakit wasir, sahabat ini bermimpi melihat malaikat. Tetapi dia tidak bisa bayangkan jika dia sehat, apakah masih melihat malaikat atau tidak. Dia berdoa melalui doa Rasulullah agar disehatkan. Setelah diberi sehat, wasirnya sembuh, tetapi
dia sudah tidak lagi bermimpi. Ketika saya sakit wasir, saya selalu bermimpi malaikat. Tapi kenapa setelah saya sehat dari wasir, saya tidak lagi bermimpi melihat malaikat? Dan sahabat ini rindu kembali melihat malaikat. Akhirnya, maksudnya melihat malaikat dalam mimpinya. Akhirnya dia pun minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan lagi saya biar kembali diberi penyakit wasir. Akhirnya didoakan lagi diberi penyakit wasir dan dia kembali melihat malaikat. Sakitnya sahabat wasir, tapi dia merasa nikmat, dia bisa mimpi bertemu malaikat. Akhirnya seumur hidup sahabat. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه له على نعمه يزدكم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.